I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitrani Hasanah dengan NIM 202101419, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Manajemen, Universitas Esa Unggul Citra Raya. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video ini saya akan membahas mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan perubahannya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan perubahannya. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada 18 Agustus 1945 hingga 20 Desember 1949. Dikutip situs resmi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, sejauh ini Undang-Undang Dasar telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Tujuan amandemen. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapis masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menumbuhkan budaya taat berkonstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan perakitan, dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan. Pertama, pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. Kedua, pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2010. Pada amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan yang penting itu ada 8 hal, yakni pertama, otonomi daerah atau desentralisasi. Kedua, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ketiga,
penegasan fungsi dan hak DPR. Keempat, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kelima, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Keenam, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan negara. Kedelapan, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Amandemen ketiga berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yakni: pertama, penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme. Kedua, perubahan struktur dan kewenangan MPR. Ketiga, pembentukan komisi yudisial. Keempat, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Kelima, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Keenam, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedelapan, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Kesembilan, pemilihan umum. Dan kesepuluh, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Amandemen keempat berlangsung pada sidang umum MPR 1 hingga 9 Agustus 2012, ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Dalam 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut relatif singkat. Bahkan selama pembahasannya tidak banyak menemui kendala, meski pada sidang MPR berlangsung alot dan penuh argumentasi. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.